Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru Darjab kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Enda Setiawati SPD. Saya mahasiswa PPG Darjab kategori 1 Prodi Pendidikan IPS tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dengan nomor peserta 20169958847. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara luring di SMP Aisyah Rancaekek, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, di kelas 7B, dengan materi pokok pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga sosial, submateri pokok pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga ekonomi. Berikut ini video ujian kinerja saya. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran saya ke depan menjadi lebih baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat. Ya, bertemu lagi dengan pelajaran IPS bersama saya Ibu N. Anak-anak semuanya. Kita awali KPM pagi ini dengan berdoa bersama-sama. Yang pimpin doa siapa sekarang? Sandi. Ya, boleh Sandi pimpin doa dulu. Silakan. Baca. Alhamdulillah kalau sekarang kita bisa belajar seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat. Untuk teman kita yang sedang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Untuk menghangatkan badan kita boleh nyanyi dulu ya. Lagunya halo-halo Bandung. Siapa yang pimpin? Saya apa anak-anak? Ibu yang pimpin ya. Siap? Kedua. Mari pun rebut kembali 1, 2. Halo Bandung, ibu kota periana. Terima kasih. Kita sudah siap untuk belajar. Bajunya sudah rapi, alat tulisnya sudah ada. Alat tulisnya siapkan dulu. Sumbernya ada tidak? Sudah siap semuanya? Nah, Ibu mau tanya dulu nih. Yang bisa jawab ya. Siapakah di antara kalian ini yang pernah belanja? Jajan, beli apa aja berarti belanja. Udah pernah belanja? Sudah. Sepertinya semua sudah pernah belanja ya. Di mana biasanya kita belanja? Di warung. Di mana lagi? Di pasar. Di mana lagi? Di toko. Di Alfamart. Ada lagi di tempat lain? Di Shopee, ayam belanja mana Shopee? Di Lazada oke. Di toko
masih ingat materi kemarin apa ya? Dari kemarin apa ya? Interaksi sosial yang asosiatif dan disosiatif. Kemarin kita belajar itu ya. Sekarang kita akan belajar tentang pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga sosial, terutama lembaga ekonomi. Khususnya pasar online. Nah, anak-anak pernah belajar di pasar online kan? Nah, nanti kita bisa ceritakan ya bagaimana itu belajar di pasar online. Nah, Ibu harap setelah pembelajaran hari ini kalian bisa mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh dari interaksi sosial terhadap lembaga ekonomi, khususnya pasar online. Tentunya dengan aktivitas kita sering berinteraksi dengan pasar online, kita ngambil sesi yang positifnya ya, karena nanti kita akan analisis, akan identifikasi positif dan negatifnya dari belanja online itu ya. Baiklah, sepertinya kita akan lihat tayangan dulu ya. Kayaknya ini sudah bisa. Tadi yang disiapkan, ini judulnya media pembelajarannya kelas 7 ya, pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga ekonomi. Yang kedua ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Kemarin sudah dibahas ya, interaksi sosial itu adalah hubungan yang dinamis antara dua pihak, tiga pihak, empat pihak. Pokoknya harus lebih dari dua. Kalau satu orang atau satu pihak tidak bisa disebut interaksi sosial. Bisa individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Itu ya, interaksi sosial. Selanjutnya, dengan adanya interaksi sosial tersebut, tumbuhlah lembaga sosial. Tiap hari sudah berinteraksi sosial. Kita tiap hari berinteraksi sosial. Orang tua kita pagi-pagi sudah berangkat bekerja, itu melakukan interaksi sosial. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Kalian berangkat ke sekolah memenuhi kebutuhan bukan? Memenuhi kebutuhan itu bukan hanya uang ya. Kebutuhan akan ilmu pengetahuan. Makanya berangkat ke sekolah untuk mendapatkan kebutuhan kita, yaitu ilmu pengetahuan. Nah, agar kebutuhan itu bisa didapatkan semuanya dengan damai, dengan tidak ricuh ya, dibentuklah lembaga sosial, yaitu keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan lingkungan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Ini pengertian dari lembaga sosial. Selanjutnya ada macam-macam lembaga sosial. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kalian tadi pagi sudah berinteraksi sosial dengan keluarga? Sudah. Pada saat apa? Pada saat pamitan ke orang tua. Pada saat apa lagi? Kita jadi itu berarti sudah melakukan interaksi sosial di dalam keluarga. Selanjutnya ada yang kedua, lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dilakukan. Sudah berinteraksi dalam agama kita? Sudah. Pada saat apa? Sholat duha baru sekalian bersama-sama. Urusan apa lagi? Ngaji juga bersama-sama. Biasanya lembaga agama ini selain
Petani juga yang bekerja ya, bagian dari pekerjaan petani juga itu termasuk dalam kegiatan ekonomi. Bang, masuknya bang? Bang, masuk juga ke lembaga ekonomi. Selanjutnya ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Bagaimana bisa terbentuk lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan yang seperti apa sih? Sekolah. Karena kita masuk pendidikan, maka terbentuklah lembaga pendidikan. Mulai dari TK, SD, SMP, sampai perguruan tinggi. Berarti apa yang kuliah? Ingin kuliah kan? Ingin, bisa. Ada lembaga budaya. Lembaga budaya adalah lembaga berlangsungnya proses pelestarian budaya. Kira-kira yang seperti apa lembaga budaya? Udah itu, grup musik ya, musik, sangga, silat maksudnya ke sini bela diri, tetap harus dilestarikan, silat Filipin, musik telat, bumi, ditelat zaman ya, begitu. Nah, jadi di lembaga budaya juga bisa terjadi pergaulan, asimilasi, akulturasi. Kalau asimilasi, dua budaya disatukan dan membentuk satu budaya baru. Kalau akulturasi, dua budaya disatukan, budaya aslinya masih ada. Contohnya di seni, jaipong dan bukong, jaipong naya dan bukong naya, ini juga akulturasi. Ya. Yang terakhir yang keenam, lembaga politik. Lembaga politik adalah suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Yang biasa mengatur tata tertib siapa? Kepolisian. Siapa lagi? Betul aturan. Ambil ya. Ambil juga ikut ambil ya. Apa lagi? Lembaga apa? Lanjut. Ini ada pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga ekonomi. Ada produksi, ekonomi itu meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Contoh interaksi sosial di bidang ekonomi. Yang pertama, sebelah sana. Pernah melakukan ini kegiatan jual beli? Kita tawar-menawar pernah? Nah, berarti kita sudah melakukan interaksi sosial di bidang ekonomi. Selanjutnya, ke bawah, memberi bahan kendaraan. Pernah ya? Yang punya kendaraan pernah pesan. Atau dibawa sama orang tuanya karena kalian masih di bawah umur, masih belum boleh bawa kendaraan bermotor. Jadi dibonceng, bukan gembira. Selanjutnya ada menanyakan stok kendaraan. Lanjut lewat transaksi. Bertanya dulu, nge-WA dulu, atau telepon dulu. Itu sudah ada interaksi antara penjual dengan calon pembeli. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah munculnya pasar online. Pasar online. Pasar online adalah barang ataupun jasa lewat dunia maya.
hemat waktu dan tenaga. Terus dapat membandingkan produk kita dengan produk yang lain. Bisa menghemat bahan bakar juga karena tidak usah pergi masak untuk duduk manis sampai buka handphone ya, sampai buka HP gitu. Ada ruginya kan? Ada ruginya apa? Biasanya barang tidak sesuai dengan yang kita pesan nomor 30 datang nomor 28 detik kering, pesan baju berem datang baju biru, dipakai emak dipakai dah apa gitu ya. Thank you. Nah ini udah ya, kita udah menyaksikan atau membahas melalui PPT. Selanjutnya ibu mau tayangin video. Amati ya, lihat videonya, kalau perlu dicatat. Teknologi dan internet terus berkembang. Teknologi dan internet terus saja, tapi juga masyarakat Indonesia mengenai dan tradisi jumlah baik menjadi 100 dari tahun 2020. Shopee melirik pada tersebut dan memanfaatkan peluang dengan peramaian segmen mobile marketplace. Shopee mulai berasal mahasiswa mengingat peluang bisnis online kini mulai dijasar oleh para wirausahawan muda. Kompetisi Shopee Campus Competition digelar di mana mahasiswa bisa mendaftarkan toko bermain mereka. Ratusan mahasiswa se-Indonesia ikut dalam kompetisi ini, tapi cuma 21,6% dan jumlah rakyat Indonesia. Lalu juga Majelis Hakim Fakultas Tinggi Jakarta. Tayangan beri. Dan disimak nggak? Bisa. Apa yang disampaikan dari video? Menceritakan apa? Rakyat dari sekian banyak rakyat Indonesia itu hanya juga saja yang memiliki jiwa usaha. Yang lainnya berarti belum. Nah, Shopee memprakarsai dengan menggunakan lomba. Untuk apa? Agar ini pengusaha-pengusaha muda ini bisa punya wadah ya, punya tempat berkarya. Begitu. Gitu ya. Kira-kira dampaknya apa? Kira-kira dampaknya apa? Kalau Shopee sudah mengadakan lomba seperti itu, dampaknya kira-kira akan banyak lahir pengusaha. Barusan kan yang jualan apa tadi? Yang di botolan jamu. Ternyata yang jualan jamu itu adalah yang berarti yang berbau tradisional yang masih nomor 1. Nah, nanti selain video tadi sudah saya, itu juga sudah berikan artikel. Nanti ibu bagikan bersama dengan KPPD-nya ya. Sekarang kita bentuk kelompok ini. 1, 2, 3, dan 4.
Kopi. Nah, ini artikelnya, pelajari artikelnya, sama PD-nya nanti kita simpan di situ, ya. Boleh dibaca dulu, yang itunya artikelnya sebagai sumber untuk kita bisa menjawab LKPD ini ya, LKPD-nya. Kalau dari buku ini kita bisa lihat halaman 40. Nah ini di buku ada halaman 94. Di buku ada halaman 94. Artikelnya itu juga bisa dibaca sebagai sumber. Terus ingat-ingat tayangan yang tadi juga, yang di video dan juga yang tadi Ibu terangkan di PPT untuk bisa mengisi LKPD. Silakan dibaca dulu ya. Silakan dipelajari dulu sampai jam 9.15 cukup ya. Semuanya? Belum? Sudah? Kalau sudah membacanya, sudah mencoba memahaminya, kita mulai mengisi LK. Silakan berembuk diskusi, ya. Bagaimana dengan lakukan? Baca pendek sendiri dari awalnya. Ada di mana? Sudah sampai ini. Diksi. Apa interaksi sosial terhadap lembaga ekonomi. Tambahan dari materi ini kan yang materi ini tidak ada di kan yang ada di sini ya udah aja banyak ya. Ada kesulitan kelompok 1? Ada kesulitan tidak? Tidak? Bisa? Bisa. Kelompok 2? Bisa. 3? Bisa. 4? Bisa. Berarti saya tidak salah memanggil nama hebatnya. 5 menit lagi kita akan presentasikan hasil pekerjaannya. Sudah selesai ya? Oke. Yang akan mengerjakan itu kelompok 2 dan 3. Silakan kelompok 2 untuk ke depan. Boleh bersama-sama ke depan kelompok. Mana kelompok 2? Ini 2 dulu atau 3 dulu? 3. Karena kalau di sana sorot ya. Nah. Satu orang boleh berdiri. Silakan semuanya ini hasil diskusi kelompok 3. Nih, sama enggak jawabannya? Kelompok 4 jawabannya sama. Kelompok 2 ada yang beda? Kelompok 2 tampil ya? Tampil. Kelompok 1 sama atau tidak? Jawabannya atau mau menambahkan? Ada bedanya enggak? Dilihat jawabannya dengan yang tadi sama tidak? Sama? Oke, kalau sama berarti dikali itu tuh. Ya, tentukan untuk kelompok
Yusuf, Nadia, dan Devi. Dengarkan, kalau jawabannya beda boleh diajukan ya. Kelompok ini mau tampil? Mau. Satu dulu, satu dulu, silakan. Ampun, Sofyan, Banda. Oke, bagus jawabannya. Sekarang kita satu kelompok lagi. Bagus, Heri, Kurnia, Akbar, Adil, Ilma. Satu lagi, Yuk, kan. Oke, semuanya jawabannya bagus-bagus ya. Silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Posisikan lagi. Tadi itu menyimak jawaban semua kelompok adalah benar, walaupun alasannya beda-beda ya, tapi semuanya bagus, hasilnya oke. Studi kelompoknya. Nih, ada yang bisa menyimpulkan tidak dari semua? Ada. Lavi, ya. Tapi boleh membacakan kesimpulannya. Jadi adanya interaksi sosial itu akan lebih memudahkan atau lebih mengefektifkan lembaga ekonomi ya, begitu. Di antaranya bisa transfer. Jadi kalau kasih duit nggak usah jauh-jauh dianterin, nggak usah, tapi bisa transfer melalui banking. Kalau belanja juga amas keluar bisa melalui belanja online. Sangat mempengaruhi sekali ya interaksi sosial kepada lembaga ekonomi. Ya, saya mau tahu dulu sampai ini kalau tadi kesimpulan kan oleh kami, saya mau tahu dulu perorangannya ya, perorangannya. Saya kan satu soal, ya saya satu soal saja, saja. Pertanyaannya, sebagai pelajar, bagaimana cara kita menyikapi maraknya pasar online? Sebagai pelajar, kita kan pelajar ya, sebagai pelajar, bagaimana cara kita menyikapi maraknya pasar online? Pasar online itu banyak. Kita sebagai pelajar harus apa? Apakah kita harus belajar sebanyak mungkin? Apakah kita harus hemat? Silakan. Ya, silakan dijawab. Dua menit aja ya, cukup ya waktunya ya, 2 menit ini ya. Dua menit saja. Sudah?
Oh, 5 menit. Ya nanti ini analisis saya salah jadi kegiatan. Satu jam saya